di part 2. Diet Part 2. ala Clara. Iya, bener banget. Ya, balik lagi yang udah gue jelasin di video sebelumnya sama Denti. Kita bukan pakar diet. Jadi, ini cuma cerita sharing pengalaman kita aja. Kalau kalian mau ngikutin boleh. It works on us, tapi belum tentu juga ke kalian. Balik lagi kan. Jadi, kalian dengerin aja sampai akhir. Semoga cocok di kalian. Gitu. Kalian boleh tiru deh. Iya. Jadi gimana kita coba? Nih. Gue itu diet itu tahun lalu sebenarnya. Bulan Oktober deh kalau gue nggak salah. Oktober gue decide untuk diet. Itu berat badan gue kayak 69-70 gitu. Oke. Itu gue juga harus diet. Iya. Dan yang membuat gue untuk decide kayak oke, gue harus diet itu adalah karena kan tinggi gue 171 ya. Terus harusnya kan normalnya berat badan gue 56, 58 ya nggak sih 56, 58 segituan lah kurang lebih. Kalau di BMI gitu deh pokoknya segituan. Ya udah gitu terus sebenarnya sampai 60 pun masih sehat. Tapi kan gue tetap balik lagi gue udah 69 gitu kan. Udah lewat 9 kilo. Nah akhirnya gue putus untuk diet karena gue ngerasa badan gue udah nggak sehat banget. Jadi udah kegendutan gue itu udah mempengaruhi ke hormonal gue yang adalah jadwal menstruasi gue telah berantakan, bener-bener berantakan. Nggak cuma telat doang ya, jadi kayak kadang telat, kadang maju, pokoknya berantakan banget deh. Bener-bener berantakan. Dan terus sama kayak lo ya, underwear semua kayak gede, kayaknya sempit banget gitu kan. Nggak bisa. Kalau baju sih mungkin nggak terlalu kelihatan ya Den ya, karena kalau pakai baju longgar-longgar masih kayak nyantai gitu kan. Dan kalau sih bener yang paling kelihatan. Dan kalau gue yang paling kelihatan banget adalah pipi. Lo kelihatan banget di pipi. Iya, gue tuh kayak pipinya langsung boom. Itu ya pasti itu yang paling kelihatan banget. Jadi gue langsung decide untuk oke, gue harus diet. Oke. Itu awal Oktober gue start di 69-70. Diet yang gue lakukan pertama kali adalah gue pikir mungkin gue tuh kurang gerak, ya nggak sih? Kan gue anaknya mau diet tapi nggak mau langsung ekstrim kayak lo gitu loh, dan nggak bisa anaknya. Pelan-pelan lah ya. Jadi gue tuh harus pelan-pelan banget gitu kan. Jadi gue pikir ya udah mungkin gue tuh kurang gerak ya kan. Ya udahlah akhirnya gue daftar lah tuh kelas Muay Thai. Oke. Gue itu seminggu gue join 2 kali untuk kelas gitu. Itu gue rutinin berapa jam? Itu tuh kalau yang kelas malam kayak 1,5 sampai 2 jam gitulah Dan pokoknya. Jadi gue ikut yang hari Rabu itu kan gue malam, jadi balik kerja gitu gue ikut. Itu cuma 1,5 jam. Terus yang weekend, yang hari Minggu gue itu yang total full 2 jam gitu. Karena hari Minggu tuh orangnya lebih dikit gitu, karena mungkin orang pada pergi kan, nggak pada olahraga gitu. Akhirnya karena kelasnya cuma dikit, jadi waktunya lebih panjang gitu. Dan kalau Muay Thai kan beneran ya olahraganya. Asli, beneran banget. Iya, nggak kayak kita aerobik di rumah kan. Aerobik kita di rumah banyak bercandanya. Bener. Itu biasa serius itu olahraga beneran. Serius itu. Kayak. Bener. Jadi ya, setelah seminggu gue jalanin, jadi gue coba dulu tuh seminggu, gue coba 2 kali pertemuan. Gue mampu nih menghadapi ini ya kan. Ya udah tuh. Gue lanjut dengan diet berikutnya. Jadi minggu berikutnya gue tambah dengan gue itu detox juice. Oke. Apa tuh? Kalau kalian mungkin pernah dengar soal detox juice ini, jadi si detox juice ini pokoknya mengharuskan kalian dalam sehari itu nggak makan apa-apa, cuma minum air putih dan 8 jus yang udah dibotol-botolin gitu lah sama mereka, 8 biji. Nah itu harus minum per 2 jam gitu. Jadi seharian tuh benar-benar minum itu. Nah balik lagi ya kan. Per 2 jam say. Coba dong. Per 2 jam gitu. Per 2 jam jadi memang bagusnya adalah gue juga mikir kayak serius nggak sih per 2 jam gitu kan. Terus kalau gue lapar gimana, kan itu nggak makan sama sekali kan. Ternyata itu benar-benar nggak bikin lapar karena saat lo kepikiran kayak udah mulai lapar, lo ternyata harus minum jus lagi kayak gitu. Jadi gitu terus kan sampai per 2 jam sampai lo tidur. Dan setelah jadi sebelum gue pesen kan gue baca-baca dulu gitu kan.
Nah ternyata dalam satu paket itu, dalam 8 botol itu yang disiapin untuk kita minum dalam seharian, itu tuh terdiri dari 5 kg sayuran dan buah. Oh oke, sayuran dan buahnya aja sekebon ya. 5 kilo. 5 kilo lo bayangin ya kan, 5 kilo. Iya, sekebon banget. Jadi ya wajar lo nggak lapar. Jadi wajar dong nggak lapar. Dan ketika gue coba pertama kali memang bener gue nggak lapar. Terus gue jauh lebih energik ya, Bo, gitu kan. Luar biasa tuh ya kan. Bernutrisi sekali. Iya, gue bernutrisi gitu. Apalagi yang sesuai lo tahu juga ya kan. Dan gue emang anaknya nggak terlalu suka sayur dan buah. Gue suka buah tapi nggak suka sayur, kayak parah gitu deh sayur gue. Dan sejak dan minum itu emang benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi gue gitu kan. Ya udahlah tuh, sekali berhasil gue langganan lah tuh sebulan. Jadi langsung sebulan loh. Gue langganan tuh sih. Jadi ternyata detox sebulan itu cuma boleh 3 kali. Nggak boleh kayak tiap hari lo detox, nggak boleh, metong wah. Oke. Cuma boleh 3 kali. Ya udah dong, gue langganan lah tuh sebulan. Setelah berhasil gue detox juga, gue Muay Thai gue ternyata lancar. Oh akhirnya gue bisa nih, gue tingkatkan lagi nih kemampuan diet gue. Terus gue tingkatkan lagi dong. Gue tingkatkan lagi dengan gue makannya itu intermittent fasting. Oh oke. Luar biasa nggak tuh? Luar biasa banget. Luar biasa banget. Lu dietnya tuh yang kayak serius itu sih, yang gue serius itu. Jadi kayak bener-bener gue pelajari dulu gitu, kayak seminggu coba dulu, minggu depannya nambah lagi, minggu depannya nambah lagi, yang kayak gitu. Iya bener. Nah si intermittent fasting ini kan sebenarnya gampang ya, kayak kenapa gue memilih intermittent fasting ya, karena satu dia gampang dan gue nggak bisa kayak lo gitu membatasi makan, gue nggak bisa. Satu, gue suka minum manis, kayak gue suka aja minum manis, dan itu gue suka titik. Dan gue nggak suka anaknya dilarang. Setiap hari lo tuh harus banget teh kotak. Iya, kayak gue tuh harus gitu, gue suka, dan gue nggak suka dilarang. Gue kayak gitu, gue harus minum ya gue minum gitu. Dan terus kan zaman dulu kayak makanan tuh ada aja kan yang aneh-aneh, nggak sih, kayak lagi hits apa, kayak boba lagi hits, apalah makan nasi goreng apa sih, apa gitu, dan gue tuh harus coba. Dan gue nggak suka dilarang. Gak bisa gue tuh. Jadi akhirnya gue putuskan, gue intermittent fasting aja, karena kalau intermittent fasting kan itu ngatur jendela makan gitu kan. Di saat gue makan, gue boleh makan yang gue mau gitu. Ya udah. Jadi kalau teman-teman gue ngajak ngumpul saat gue diet, gue bilang bentar, gue hitung dulu jamnya. Oh jam segini kita bisa ketemu gue. Karena itu jamnya cocok dengan jam jendela makan gue. Iya bener. Gue benar-benar kayak, jadi gue masih bisa aja tuh diajak ngumpul di Padang, gitu gue masih bisa. Iya bener. Dan ya udah, akhirnya gue jalanin itu terus menerus. Akhirnya berhasil lah tuh gue turun di bulan, gue tuh nggak nyadar sama sekali, jadi gue nggak nimbang gitu loh, karena kan ada orang yang bilang katanya kalau lo diet lo harus sering nimbang supaya lo tahu progres lo gitu kan. Kalau gue enggak, gue prinsipnya adalah gue diet, please gue jangan nimbang gue sampai kayak 2 bulan atau 3 bulan, karena kalau gue rajin nimbang dan saat itu nggak ada progres, misalnya kayak baru sebulan gue udah nimbang ternyata nggak turun, gue nggak mau diet lagi. Gue nggak mau diet lagi, gue nggak mau. Ternyata nggak ada hasilnya, udah nyusahin gue. Iya, ngapain gue capek-capek ya kan, gue gitu. Gue anaknya kan gitu ya, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa dikasih harapan palsu ya kan. Iya, gue nggak bisa dikasih palsu kayak gini gitu kan. Udah akhirnya oke lah, gue nggak usah nimbang. Nah akhirnya gue baru dari Oktober itu gue baru nimbangnya tuh kayak Januarian gitu, karena gue beli baju itu juga gue sadarnya kayak kita online shop dong ya Ma, ya kan. Online shop gue beli baju dengan size gue biasa, kok gede-gedean gitu. Di situ tuh di situ gue baru sadar kayak ini kayak gue udah mulai turun. Gue timbang lah dan itu ternyata memang udah turun gitu. Di bulan Januari itu gue turun kayak dari 69 itu gue udah ke 5, belum 58 deh pas gue nimbang. 59. Itu kayak masih 60 gitu loh, dan kayak 61 gitu. Di Januari awal gitu kayak 61. Oh yang adalah udah turun 8 kilo dong. Udah 8 Terus kilo. Terus langsung lah gue ngerasa, bener ternyata gue tirusan gitu kan.
setelah gue sadar ada hasil nih gitu ada kan. hasilnya, baru lo mau nimbang ya kan. Baru kayak setelah gue lihat-lihat gue kayaknya kurusan, baru gue timbang iya, gitu bener kan. kayak Dan ternyata memang ada hasil. Iya bener-bener. Baru lah gue foto-foto gue sebar di sosmed ya kan. Iya kan. Baru kan ada pengakuan dari followers lo kan, teman-teman lo. Iya. Kurusan. Kayak wow. Lo kurus. Hahaha, iya gitu ya kan. Iya kan, itu adalah sebuah pembuktian saya. Sebuah pembuktian gitu. Jadi pas udah terus lah akhirnya gue jalanin, gue diet itu awal Januari, terus ya udah pikir ternyata metode ini cocok di gue, dan gue lanjut tuh sampai akhirnya kayak akhir Januari awal Februari gitu gue turunlah ke 58. Wow. Di situ sebenarnya gitu. Bener. Berarti itu tuh metode yang pakai olahraga dan pakai detox yang dijalanin sama Clara. Kurang lengkap olahraga, detox, intermittent fasting, lo bayangin. Kan sekomplit itu. Tapi itu juga mengubah gaya hidup lo ya nggak sih? Itu mengubah gaya hidup lo banget ya nggak sih menurut gue? Yang lo tadinya juga nggak suka sayur, lo jadi suka sayur. Dan gue tuh dulu parah banget sama minuman kemasan, dan kayak harus minum gitu sehari. Dan sejak gue detox jus itu, kan ternyata gue pikir kayak jus sayur atau jus buah itu rasanya nggak enak ya. Ternyata mereka tuh enak, rasanya manis gitu kan. Ya udahlah, dan dengan gue sering mengkonsumsi sayur dan buah, gue jadi nggak mau lagi minum minuman manis saat itu. Karena udah tergantikan sama. Iya. Sekarang gue udah mau karena gue udah nggak detox. Gue masih mau. Iya. Saat itu gue nggak mau minuman manis. Gue kira tuh jus detox itu yang kayak pahit kayak jamu gitu, enggak ya ternyata. Gue pikir juga gitu, dan tapi ternyata enak banget gitu malah. Oh, yang kayak seger gitu ya sis? Iya, bener-bener kayak lu beli jus di abang-abang. Seger itu, dan versi lebih higienis yang ini tuh gitu. Iya, bener. Enak itu. Oh, I see. Dan sejak gue diet itu ke sekarang gue nggak kan sekarang gue udah berhenti kelas terus detox juice juga gue udah nggak sering lagi, karena kan kita udah nggak kerja, kan gue di rumah terus nih kan sekarang kan, dan nganter ke Depok tuh jusnya keburu expire gitu. Kalau gue nganter ke kantor di Jakarta masih deket kan, gak expire. Desa nganter ke rumah Eke udah nyampe sore, curiga. Udah jadi kolak say, udah basi dah tuh, curiga ya kan. Bener. Jadi gue dan tapi masih mengaruh di gue adalah gue masih pengen makan manis, masih pengen, cuma nggak seheboh dulu gitu loh. Nggak yang setiap saat lo pengen manis. Nggak yang setiap saat kayak gitu. Bener-bener karena badan lo juga udah terbiasa. Badannya udah terbiasa gitu. Gitu. Tapi menurut gue sih kalau dari diet itu yang penting cuma satu sih, menurut gue komitmennya gitu loh. Bener, konsistennya, komitmennya. Komitmen lo nya untuk kayak oke, gue mau diet, yuk kita jalanin gitu. Kayak kalau udah komitmen kayak gitu ya udah sih pasti sih. Dan satu lagi, kalau yang menurut kita nih ya, gak usah sering-sering nimbang dulu deh. Ntar aja lo nimbangnya kayak kalau lo udah ngerasa ini muka nih, gue tulang-tulang mulai kelihatan nih ya kan. Kayaknya nimbang gak sih gue sekarang? Gitu ya. Baru lalu menimbang. Sama satu lagi, kalau menurut gue reward buat diri sendiri itu penting. Jadi gue dulu pas gue diet itu yang berbulan-bulan itu, gue ngehukum diri gue, istilahnya nge-punishment diri gue itu kayak gue nggak akan beli baju sampai gue kurus. Kayak itu menjadi, jadi ketika gue kurus, gue reward untuk diri gue adalah gue beli baju gitu. Iya bener. Sumpah gue kayak gitu. Bener. Jadi gue bener-bener pas, dan memang kalau gendut juga beli baju kayak bete gitu nggak sih, kayak kok gue gendut gitu kan. Iya bener, kayak lo naikin size lo yang biasa aja kayak udah bete gitu kan. Jadi ya udah gue langsung kayak ngehukum, udah gue nggak akan beli baju-bajuan sampai gue kurus. Dan ketika gue kurus, yang bener gue seneng gitu, kayak baju yang gue mau tuh ukurannya udah kayak dulu. Ukurannya udah kayak pas gitu ya kan. Udah oke. Yang gue mau tuh yang kayak gini. Gitu. Jadi itu bener kayak gitu-gitu tuh. Bener. Itu 2 tips dari kita sih yang kayak harus banget tuh, dan itu doang sih.
tips yang terakhir tuh, yang kedua sih yang emang bener reward buat diri sendiri itu penting. Kadang juga ada orang yang reward buat diri sendirinya dalam bentuk cheating day, ya nggak sih, kayak gue udah kurus, boleh deh nih gue cheating day, kayak gue minum manis, gue apa gitu. Itu juga bisa, tapi kalau ke gue nggak nampol. Kalau ke gue juga nggak nampol, bener. Gue kayak harus ada yang nampolnya harus langsung kayak nggak boleh beli baju titik kayak gitu. bener itu baru nampol. Bener sih. Gitu, jadi itu adalah 2 tips diet dari kita yang kita jalanin selama ini dan berhasil di kita. Berhasil. Jadi kurang lebih dari kesimpulan dari kita adalah dalam 3 bulan lo tuh bisa lo nurunin 8-10 kilo gitu ya nggak sih? Yes. Mana sekarang ini kan lagi situasi lagi kayak gini ya, lagi corona nih, belum habis-habis nih ya nggak sih? Benar. Jadi masih mengurangi banget nongkrong-nongkrongnya. Menurut gue ini saat yang tepat banget buat lo ngurangin konsumsi yang manis-manis, lo sneaking, jajan di luar gitu kan. Iya benar. Lo jajan-jajan di luar itu sebenarnya udah ngebantu banget. Dengan lo rebahan, dengan lo perbanyak olahraga di rumah juga bisa banget ya nggak sih? Iya benar. Yang penting jangan lupa komitmennya sama diri sendiri ya. Yes, jadi pastiin kalian diet tuh untuk kayak diet itu membuat gue jauh lebih baik. Jadi itu kayak mindsetnya harus kayak gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau jadi lebih baik ya kan? Betul. Siapa sih yang nggak mau ready buat next recruitment yang ada nanti? Betul. Bener banget. Gitu deh. Nanti kita bakal selingin juga foto before after kita sebagai proof kita jalanin ya kan. Ya kan. Kita cuma ngomong-ngomong doang nih. Gitu. Oke deh, sekian aja video kita malam ini. Stay tune lagi buat video-video selanjutnya dan bye-bye, sampai jumpa. Bye-bye. Sampai ketemu.